Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia Yosefina Yakmina Bouk, NIM 23130047, kelas B, Prodi Teknik Informatika Diploma 3, mata kuliah pemrograman web. Jadi, topiknya di sini adalah sistem informasi profil perusahaan. Di sini, saya memilih studi kasus yang bergerak di bidang petualangan. Sekarang, kita membutuhkan sebuah database menggunakan PHP MyAdmin. Caranya, kita membuat database baru. Pastikan examnya dalam keadaan aktif. Lalu kita buat sebuah database baru dengan nama komunitas petualangan. Di sini saya gunakan dengan DB petualangan. Lalu klik buat. Nama tabelnya di sini saya isi dengan profil. Jumlah kolomnya 9. Lalu klik buat. Yang pertama di sini atributnya kita buat sesuai profil. Yang pertama ada ID profil. Yang kedua ada nama komunitas. Yang ketiga ada alamat. Yang keempat ada telepon. Yang kelima ada email. Yang keenam ada visi, misi, tujuan, dan deskripsi. Ini ID profilnya auto increment. Nama komunitas teks. Alamat teks. Telepon teks. Email teks. Visi teks. Misi teks. Tujuan teks. Deskripsi teks. Ya sudah, kita klik simpan. Dan hasilnya seperti ini. Jadi, di sini sudah ada satu tabel dengan nama profil. Selanjutnya, saya akan membuat tabel anggota. Nama tabel anggota, jumlah kolom 8. Lalu kita klik buat. Isi kolomnya di sini ada ID anggota, ada 6. ID anggota ini auto increment, kita centang di sini. Yang kedua ada nama, tipenya teks, alamat, tipenya teks, telepon, teks, email teks, jenis kelamin, kita pakai varchar 9. Yang berikut ada ID jabatan, ini pakai in. Berikut ada password, tipenya teks. Jika sudah, klik simpan.
bentuknya akan seperti ini. Selanjutnya, saya akan membuat nama tabel dengan nama jabatan. Jumlah kolomnya 2. Di sini yang pertama ada ID jabatan dengan tipe integer auto increment. Yang kedua ada nama jabatan. Tipenya teks. Setelah sudah, kita klik simpan. Hasilnya seperti ini. Berikut kita tambahkan satu tabel dengan nama buku tamu. Jumlah kolomnya 5. Di sini yang pertama ada ID buku tamu. Tipenya integer. Kita pakai primary key. Yang kedua ada tanggal. Tipenya timestamp. Di sini kita pakai timestamp. Yang ketiga nama. Tipenya teks. Berikut email. Tipenya teks. Berikut ada komentar. Komentar di sini tipenya kita pakai teks. Jika sudah, kita pilih simpan. Dan hasil di tabel buku tamunya seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada isi data anggota. Ini nama anggota yang pertama saya isi dengan nama alamat TDM, telepon, email, jenis kelamin perempuan, ID jabatan 1, paspor 2345. Anggota yang kedua isi dengan nama Sofiana, alamat Kayu Putih, telepon, email, Gmail. Jenis kelamin perempuan, ID jabatan 2, paspor 654321.
Selanjutnya kita isi data jabatan. Ditambahkan. Di sini nama jabatan yang pertama adalah ketua. Nama jabatan yang kedua adalah bendahara. Untuk auto incrementnya nanti terisi sendiri. Ya, langsung ke saja kita klik kirim. Dan ini hasilnya untuk jabatan. Ada ketua dan bendahara. Terus yang berikut kita isi data buku tamu. Tambahkan di sini untuk nama saya isi dengan Anastasia. Email anastasia@gmail.com. Selanjutnya komentar di sini saya isi dengan perlu ada kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Kita cukup menggunakan satu saja. Untuk tanggalnya nanti otomatis. Langsung saja kita klik kirim. Dan ini hasil untuk buku tamunya. Jadi di sini sudah ada 4 tabel, yaitu tabel anggota, buku tamu, jabatan, dan profil. Di sini dari 4 tabel ini sudah ada datanya masing-masing. Sekarang kita ingin membuat query untuk menampilkan anggota. Kalau di sini kan hanya anggota saja. Nah, kita mau menampilkan dengan jabatan. Di tabel ini kan tidak ada jabatan, jadi kita mau sisipkan kolom baru dengan nama jabatan. Jadi cara membuat query-nya, kita tinggal klik di SQL, lalu tinggal ketik query-nya. Di sini set anggota titik ID anggota anggota titik nama anggota titik alamat anggota titik telepon anggota titik email. Oh iya, untuk anggota ini kita ganti struktur jenis kelaminnya. Jenis kelamin kita ubah dengan, untuk jenisnya kita ganti dengan char. Ini 1. Setelah itu simpan. Selanjutnya kita lanjutkan ke query-nya.
anggota titik ID anggota, anggota titik nama, anggota titik alamat, anggota titik telepon, anggota titik email, anggota titik jenis kelamin, jabatan titik nama jabatan, from anggota jabatan where anggota titik ID jabatan sama dengan jabatan titik ID jabatan. Selanjutnya kita klik kirim. Mohon maaf sebelumnya, tetapi di sini tidak muncul tabel. Di sini saya lanjut untuk mengedit query untuk memunculkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Saya klik edit query-nya. Selanjutnya saya akan menambahkan query. Di sini saya tambahkan if kurung anggota jenis kelamin sama dengan laki-laki perempuan kurung as jenis kelamin jabatan titik nama jabatan anggota jabatan where anggota titik ID jabatan sama dengan jabatan titik ID jabatan titik koma. Jika sudah, saya pilih kirim dan query-nya memang berhasil, tapi tabelnya tidak muncul. Jadi ini query-nya dan di sini ada 4 tabel: profil jabatan, buku tamu, anggota.